Masa 20 tahun sudah habis. Aku akhirnya bisa pergi dan berkumpul kembali dengan anak-anakku. Transformasi Ki 3 kemurnian. Menekan bencana dan menghilangkan malapetaka. Memperpanjang keberuntungan anak-anakku. Berkah seumur hidup. Ketua Sekte, ini melanggar hukum langit. Saya takut akan siksaan abadi dan bahaya yang tak terhindarkan. Kalau begitu biarlah itu menjadi kutukan abadi, selama aku bisa melindungi anak-anakku. Bahkan jika aku menderita hukuman Dao Surgawi, apa masalahnya? Jika surga tidak baik, aku akan menentang surga. Ketua Sekte, Aku telah menggunakan transformasi Ki 3 kemurnian untuk berubah menjadi 3 pagoda penekan iblis. Kemalangan anak-anak perempuanku sepenuhnya tertekan. Selama garis darah ayah anak perempuan tetap ada, dan pagoda penekan iblis utuh. Mereka akan aman seumur hidup. Sisu, kamu harus segera kembali ke sekte untuk kultivasi terpencil, untuk memastikan bahwa keberuntungan anak-anak perempuanku benar-benar aman. bawahan Anda pasti akan membantu Ketua Sekte dan berusaha keras untuk mempertahankan keberuntungan ketiga nona muda itu. Anak-anak, mengandalkan keberuntungan yang ayah balikan untuk kalian. Kalian akan menikmati seumur hidup, kebahagiaan tanpa akhir. Dan ayah sekarang harus menerima hukuman dari surga. Yi Qianyan. Yi Qianyan. Kau menentang langit dan mengubah takdir, melanggar Dao Surgawi. Seharusnya kau dihukum dengan dikirim ke 18 lapisan neraka untuk menderita siksaan tanpa akhir. Namun, surga memiliki kebajikan untuk menghargai kehidupan, mempertimbangkan ketulusanmu, hati yang mencintai putri-putrimu. Kau dihukum selama 20 tahun dengan kelumpuhan total. Setelah 20 tahun, dosa-dosamu terbayar lunak. Kau kemudian boleh bersatu kembali dengan putri-putrimu. Apakah kau puas? Anggap saja engkau langit masih memiliki sedikit hati nurani. Dia Kimura Tupong. Dia Luoyan Ketua Grup Sengxi. Dia Lingxi Santasek Abadi Taiki. Kakak kedua, sepertinya itu dia. Ayah, kami adalah putri-putrimu. Putri-putriku. Apakah kamu Yan El? Ling El? Wu El? Selama bertahun-tahun ini, ayah sangat merindukan kalian. Baiklah, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Ayo. Anak-anak, Aku tidak menyangka kau benar-benar akan lumpuh. Ini juga balasan yang pantas kau terima. putriku, Jangan panggil kami putri-putrimu. Aku merasa jijik. Bawa ke sini. Baru saja di luar pintu, aku memberimu sedikit muka. Sekarang,
Tanda tangani ini. Mulai sekarang kami tiga bersaudara dan kau tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Ayah dan anak memutuskan hubungan. Yan El. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Apa? Lumpuh selama 20 tahun. Apakah otakmu juga menjadi lumpuh? Tindakan yang benar-benar tak berperasaan yang kau lakukan saat itu. Sudah kau lupakan semuanya. Lupa. Tidak masalah. Aku akan membantumu mengingat ingatanmu. 20 tahun yang lalu, ibuku mengalami persalinan yang sulit. Kau melihatnya meninggal saat melahirkan. Benar-benar acuh tak acuh. Kau membawa kami tiga bersaudara menjauh dari rumah sakit dan meninggalkan kami. Bajingan sepertimu. Apakah kau masih pantas menjadi seorang ayah jika kami tidak beruntung untuk diadopsi? Aku khawatir kami tidak akan selamat setelah dilahirkan. Hanya memikirkan masih memiliki hubungan ayah anak perempuan secara nominal dengan sampah sepertimu. Membuatku muak. Kebetulan tahun lalu ini, terobosan kultivasiku ke tahap nascent soul berjalan lambat. Memutus ikatan emosional pasti akan membantu kultivasiku. Tepat sekali. Menjadikan pria yang mendukungku sebagai ayah angkatku juga membantu status industri musikku. Ada 1 juta di kartu ini. Tanda tangani dokumen itu. Dan itu milikmu. Seorang lumpuh sepertimu yang hanya mengandalkan tunjangan kesejahteraan mungkin tidak akan menghasilkan sebanyak ini. Bahkan dalam 1000 tahun. Tidak. Tidak. Kau lumpuh. Kau tidak bisa menandatanganinya. Jika kau tidak menandatangani, aku akan menandatangani. Tidak. Berhenti. Tunggu sebentar. Ayah, Aku dengar bahwa hari ini Anda akan memutuskan hubungan dengan ayah kandung Anda. Aku di sini untuk menghentikannya. Memutuskan hubungan dengan orang seperti ini. Hanya menandatangani dokumen. Itu terlalu ala kadarnya, bukan? Anda harus memotong jarinya dan menekan cap tangan darat. Baru kemudian itu akan dianggap bukti kuat pemutusan hubungan sepenuhnya. Selama aku punya ini, sertifikat yang memuat cap tangan darat, aku bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa dia bukan anak kandungku. Milik si bodoh ini. Grup Sengshu yang dia kelola dengan susah payah. Semuanya akan menjadi milikku. Yan El. Dengarkan aku. Cap tangan darah ini tidak boleh ditekan. Jika tidak, kalian para saudari akan mati. apa maksudmu? Aku secara pribadi melawan jalan surgawi dan mencuri kemalangan seumur hidup kalian. Aku menggunakan ikatan hubungan darah orang tua untuk menopang kalian. Jika tidak, kalian pasti sudah lama mati. Apakah kau mengatakan bahwa kau adalah ayah yang baik? Jika kita memutuskan hubungan darah kita denganmu, kita akan mati. Tepat sekali. Selama kita mempertahankan hubungan orang tua yang tidak terputus, kita tidak akan mati. Kalian tidak akan dimakan oleh energi kosmik atau mati secara tidak wajar. Omong kosong belaka. Orang tidak berguna sepertimu. Kau hanya berdiri dan melihat istrimu meninggal. Apa katamu? Menekan takdir. Membalikan nasib. Tidakkah kau merasa dirimu konyol? Aku tidak. Tahukah kamu ketika aku awalnya menemukan Yan Er? Dia hampir kehilangan napasnya. Inikah takdir yang kau berikan? Aku mengamati seluruh tubuhmu. Kau sama sekali tidak memiliki dasar untuk berkultivasi. Secara mendasar tidak mungkin untuk menentang langit dan mengubah takdir. Meski kau mampu menentang langit dan mengubah takdir, lalu mengapa kau tidak mengubah kelumpuhanmu ini? Mengapa membuang kata-kata dengan sampah semacam ini? Hubungan darah ini. Aku Yiluanyan memutuskannya. Tidak. Apakah kau buta? Apakah kalian akan membiarkan Nona melakukannya sendiri? Yan El. Ikatan darah ini tidak boleh diputuskan. Jika tidak, kalian semua akan benar-benar mati. Aku tidak menyangka lumpuh selama 20 tahun. Aku akan selemah ini. Tangannya bergerak. Cepat dan suruh dia tanda tangan. Aku Yilingsi. Aku Yikingbu. Memutuskannya. Tidak bisa.
Tidak. Tidak. Jangan. 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 Mengapa ada guntur? Mungkinkah? Apa yang dia katakan itu benar. Musim panas memang secara alami berhujan. Apa yang perlu dikejutkan? Sekarang setelah masalahnya selesai, pindahkan 3 pagoda penekan iblis di depan gerbang itu. Persiapkan pertemuan pembongkaran. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Tentu saja kita akan merobohkan desa terkutuk ini dan membangunnya kembali sebagai kompleks komersial untuk memungkinkan bisnis grup Sengshiku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan pembongkaran akan diadakan sore ini di balai leluhur klan Yi yang baru kubangun. Pada saat itu, aku akan secara pribadi menghancurkan ketiga pagoda penekan iblis ini untuk menambah rasa ritual. Pada pertemuan pembongkaranku, Kamu tidak boleh menghancurkannya. Yan El. Pagoda penekan iblis itu digunakan untuk menekan kemalangan seumur hidup kalian. Jika ikatan darah diputuskan, biarlah. Masih ada ruang untuk bermanuver. Tetapi jika pagoda penekan iblis itu dihancurkan, kemalangan kalian akan sepenuhnya dilepaskan. Kalian akan mati secara tragis di jalanan. aku sudah memutuskan semua ikatan denganmu. Urusanku, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Yan El. Kamu tidak boleh terburu-buru menuju kematianmu. The film was translated and narrated by M Media. Yan El. Ling El. Wu El. Aku harus menyatakan kepada langit untuk memperjuangkan putriku kesempatan untuk hidup. Energi spiritual di sini melimpah. Ini sangat cocok untuk berkomunikasi dengan langit. Yi Qianyan. Kau demi beberapa manusia biasa menentang Dao Surga, menyinggung langit. Apakah kau menyesal sekarang? Aku butuh, putriku, metode untuk memulihkan takdir. Selama 20 tahun ini, kekuatanmu telah meningkat pesat. Lebih dari beberapa kali lipat. Perlu memulihkan takdir. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Kamu melumpuhkanku selama 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku memulihkan kekuatan sihirku, membutuhkan waktu. Aku harus, sebelum memulihkan kekuatan sihirku, melakukan sesuatu untuk putriku. Membalikan takdir. Secara inheren melanggar Dao Surgawi. Dan sekarang kau masih ingin memulihkannya. Tetapi kau harus membayar harganya. Selama aku bisa menyelamatkan putriku, harga apapun, aku akan menanggungnya. Ayo, Hukuman dari Dao Surgawi. Bisakah kau menahannya? Mengapa kau tidak menyalurkan kekuatanmu untuk melawan? Kau adalah ketua sekte agung tertinggi. Tidakkah kau tahu, terbakar oleh api sejati Samadhi, 3 jiwa dan 7 roh akan menghadapi bahaya pemusnahan jiwa. jika aku bisa menggunakan kehancuranku sebagai harga untuk melindungi putriku demi kedamaian seumur hidup, maka aku akan dihancurkan. Sungguh seorang pria yang mencintai putrinya lebih dari nyawanya sendiri. Yi Qianyan. Sungguh seorang pria yang ikatan dunianya belum terputus. Ketua Sekte Agung tertinggi. Kau melakukan ini demi putri-putri MU sampai sejauh ini. Namun mereka memperlakukanmu dengan perundungan dan penghinaan. Apakah ini sepadan? Kalau begitu silakan saja menindasku. Kalau begitu biarkan mereka menghinaku. Haruskah aku hanya berdiri dan melihat putri-putriku mati?
Cintamu yang tulus kepada putri-putrimu menggerakkan langit dan bumi. Namun surga hanya menyelamatkan mereka yang menyelamatkan diri mereka sendiri. Apakah takdir bisa dipulihkan? Apakah nyawa bisa diselamatkan? Kuncinya masih bergantung pada putri-putrimu sendiri. Apakah mereka ingin hidup? Selama ketiga putrimu bersujud di hadapan 3 batang dupa tinggi ini, dan bersujud 3 kali, takdir bisa dipulihkan. Ingat, jika batang dupa tinggi ini dihancurkan, kesengsaraan surgawi akan turun lebih awal. Kemalangan akan memantul 100 kali lipat. Itu adalah energi spiritual ketua sekte. Jadi ketua sekte belum mati. Saya harus segera bergegas untuk menyambut ketua sekte. Aula leluhur klan Dieng. Ibu, putrimu telah meraih kesuksesan dan ketenaran. Apakah ibu melihat ini dari alam baka? Semoga mulai sekarang, aku Yiluanyan memiliki kesuksesan tak terbatas dalam bisnis. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? King Wu, ini adalah ayahmu yang siang. Lihatlah penampilan yang malang ini. Siapapun yang mengikutinya seumur hidup tidak akan pernah memiliki kehidupan yang mudahkan. Dia sudah tidak. Rapat pembongkaran ini sangat penting bagi kita. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan memastikan kamu membayarnya mahal. Beraninya kamu menghentikanku, menyelamatkan putriku. Aku akan membunuhmu. Ayah. Ayah. Apa yang terjadi padaku? Setelah kamu selesai mempersembahkan dupa ini, cari tempat dan tunggu dengan tenang. Jangan membuat masalah untukku. Yan El, Wu El, cepat lakukan 3 sujud dan 9 sembah ke arah 3 batang dupa ini. Cepat. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mencoba membuatku terlihat buruk? Tidak. Kamu dan Ling El, Wu El, telah menghancurkan takdir yang aku pertahankan untuk kalian menggunakan hubungan darah kita. Untungnya, pagoda penekan iblis masih ada di sini. Masih ada ruang untuk bermanuver. Cepat. Segera lakukan 3 sujud dan 9 sembah. Kalau tidak, akan terjadi bencana berdarah. Dan kalian akan lenyap. Dasar bajingan, bisakah kau berhenti datang ke sini dan menyakiti kami para saudari? Tahukah kau bahwa dengan melakukan ini, akan membuat kami kehilangan... Ye Qianyun, kamu meninggalkan istri dan putrimu, melahirkan tetapi tidak membesarkan. Aku menoleransinya, kamu menuntut harga yang selangit, membuat tuntutan yang keterlaluan. Aku juga menoleransinya, tapi sekarang kamu, mengapa kamu ingin membuatku kehilangan muka sepenuhnya? Mengapa kamu ingin menyakiti ayah yang membesarkanku sejak aku kecil? Ayah melakukan ini demi kebaikan kalian. Demi kebaikanku sendiri. Kamu pada dasarnya bukan ayahku. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal demi kebaikanku sendiri? Sekarang, ambil dupa sialanmu dan keluar dari sini. Qianyun, kau berjanji padaku untuk membawa anak-anak dan hidup dengan baik. Nah, Istri. 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 Yan El. Ayah berlutut di hadapanmu. Ayah mohon padamu, percayalah pada ayahmu kali ini saja.
Sekarang dupa itu sudah padam. Di mana balasan takdir yang kamu bicarakan? Di mana kematian tidak wajar yang kamu bicarakan? Sekarang, segeranya dari pandanganku. Luanyan, bagaimana mungkin kamu tidak percaya perkataan ayahmu sendiri? Bagaimana jika pembalasan kemalangan ini benar-benar datang? Aku tidak pernah menyangka. 20 tahun yang lalu, aku menentang kehendak langit. 20 tahun yang lalu, aku menderita 10.000 anak panah menusuk jantungku. 20 tahun kemudian, menyeret tubuh yang melemah ini, menahan api sejati samadhi. Sekarang, aku menghadapi konsekuensi seperti ini. Sekarang tidak ada seorang pun yang ingin mendengar kamu mengatakan, Yan El, kesalahpahamanmu tentang diriku. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan. Sekarang jangan ganggu aku. Selagi aku menahan kesengsaraan langit untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Transformasi Ki 3 kemurnian. Tribulasi langit apa? Bukankah kau ingin melawan tribulasi langit? Sekarang setelah kau dirobohkan, bukankah aku baik-baik saja? Bukankah harga saham Farmasi Group Sanction masih bagus? Yan Er, hancurkan menara-menara bobrok ini sekarang. Dan hancurkan wajahnya. Yan El, jangan. Yan El, jangan. The film was translated and narrated by aku akan ikut Media. juga. Mari kita lihat bagaimana orang ini bisa terus berpura-pura sekarang. UR berhenti. UR. Hentikan. Bagus. Akhirnya mengenai wajah orang ini. Tribulasi langit apa? Balasan karma apa? Biarkan semuanya datang padaku. Biarkan kita semua menyaksikannya. Ayah. Ayah. Aku sudah sepenuhnya berbuat baik dan benar kepadamu. Mengapa kamu masih menyebabkan kematian? Ayahku, kamu tidak tahan melihatku berhasil, benarkah? Apapun yang berhubungan denganku, harus kamu hancurkan. Balasan karma. Tubuh hancur, nyawa padam. Kesengsaraan langit menyerang. Semua adegan ini terjadi tepat di depanmu. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa aku menyakitimu? Jeti, apakah kamu menyiratkan? Aku sendiri yang menyebabkan kematian ayahku. Jika kamu tidak pergi, kamu juga akan mati. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa berunding dengan seseorang sepertimu? Pengawal, Apa yang akan kamu lakukan? tentu saja balas dendam. Yan El, aku tahu bahwa di antara kita ada kesalahpahaman yang mendalam dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi, berhentilah bertindak gegabah. Jika kamu terus bertindak gegabah, tidak ada seorang pun yang akan bisa membantumu menahan kesengsaraan langit. Omong kosong. Selama grup Xiangxiku tidak jatuh, aku tidak akan percaya omonganmu tentang hukum, karma atau kesengsaraan langit. Bawa pisaunya. Apa yang akan kamu lakukan? Melahirkan tetapi tidak membesarkan. Satu jari yang terputus bisa membalas. Hari ini aku akan memotong 2 jariku sendiri untuk membalas kebaikanmu karena telah melahirkanku. Mulai sekarang kau dan aku semua ikatan terputus. Ketua Yi gudang terbakar. Proyek properti runtuh. Saham mencapai batas bawahnya. Grup Shangxi tamat. Apa? Grup Xiangxiku memiliki peringkat keamanan tertinggi di seluruh kota dan perhitungan sahamnya sempurna. Bagaimana bawahan menangani masalah ini? Itu terjadi tiba-tiba seperti ini juga. Tak satu pun dari kita menduganya. Semuanya lihat cepat. Diva nasional Yi Qingwu terungkap menggunakan ayah angkatnya untuk mencapai puncak. Penggemar berhenti mengikuti dan berbalik melawannya. Jumlah pengikut Weibo-nya telah menjadi 0. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan? Qingwu, para investor ini dalam sekejap. Semua menarik modal mereka. Kita tamat. Kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit pertama tiba mengakibatkan kehancuran dan aib. Kesengsaraan langit kedua tiba mengakibatkan kematian yang kejam. Yan Arwuer.
Tersisa 5 menit. Sampai kesengsaraan langit kedua tiba. Kalian harus segera pergi. Aku akan menahan kesengsaraan langit ini untuk kalian. Sudah sampai pada titik ini. Mengapa kau masih di sini? Omong kosong. Kakak kedua. Kurasa apa yang mungkin dia katakan? Ada benarnya. Bagaimanapun semua yang baru saja dia katakan telah menjadi kenyataan. Tapi sekarang konferensi pembongkaran sudah didorong ke posisi tren teratas. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita akan memantapkan diri di Jiangcheng? Yan Er, selamatkan hidupmu. Semuanya bisa dimulai lagi. Jangan biarkan dia menipu kalian. Ini adalah ketua sekte termuda dalam sejarah sekte, Murong Qingqiu. Sebuah eksistensi seperti Dewa Langit. Hari ini aku bisa menyaksikan tingkah lakunya yang luar biasa. Sekte Abadi Taiking sedang menangani masalah ini. Personel yang tidak berwenang minggir. Salam, Ketua Sekte Murong. Karena kalian adalah saudari-saudari Lingxi, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Ketua Sekte Anda baru saja mengatakan, dia menipu kita. Apa maksudmu? Takdir kesengsaraan surgawi. Itu semua palsu. Tidak. Dia benar. Dia adalah seorang kultivator. Dari sekte abadi Taiking kami. Apa? Tapi dia adalah bajingan sejati. Dia mengabaikan ajaran. Dan diam-diam mempraktikkan teknik jahat yang dapat menyerap nasib orang lain. Dulu ibumu dikuras habis semua keberuntungan dan takdirnya olehnya, yang mengakibatkan kematiannya saat melahirkan. Jadi begitu, penderitaan kami para saudari ini. Semua karena balas dendam jahatnya. Dia mengolah teknik jahat itu dan menderita penyimpangan Qi, menjadi lumpuh selama 20 tahun. Sekarang melihat kalian semua berkembang dengan sangat baik, namun menolak untuk mengakuinya. Dia secara alami bermaksud untuk sengaja menyabotase, dan kemudian membuat kalian terkenal buruk selamanya. Selama aku bisa menghasut ketiga orang bodoh ini untuk benar-benar tidak mempercayai Qi Qianyan, dan kemudian mati di bawah kesengsaraan surgawi, aku bisa menyerap ketiga energi spiritual Qi tiga kemurnian ini sepenuhnya untuk diriku sendiri. Di masa depan aku akan melampaui keberadaan leluhur tua sekte. Karena Ketua Sekte Murong berkata begitu. Itu pasti benar. Aku tidak menyangka dia sekejam ini. Murong Qingqiu. Semua teknik sihirmu diajarkan olehku. Apa yang baru saja kamu katakan adalah fitnah. Apakah kamu menyadari bahwa itu mengkhianati guru dan leluhurmu? Yan Arwuer, cepat pergi. Jika keberuntungan ini diberikan kepadaku olehmu, aku lebih baik tidak memilikinya. Bukankah kau bilang guntur surgawi akan menyerang kita? Biarkan itu menyerang. Ayo. Yanar Wuer. Ketua Sekte Murong, apakah semua yang dia katakan benar? Kalau tidak, mengapa guntur surgawi menyerang tepat setelah dia menyebutkannya? Tentu saja itu palsu. Kata-kata menjadi hukum hanyalah trik biasa di dalam sekte. Dia akan mati, namun dia masih berpikir untuk membawa kedua putrinya untuk mati bersamanya. Niatnya benar-benar jahat. Lingxi, cepat hancurkan pagoda penekan iblis ketiga ini. Lalu bongkar pria ini secara langsung, yang meninggalkan kalian para saudari dan mencelakai ibumu sampah ini. Dan biarkan dia tercela selamanya. Ling Er. Alasan mengapa kemalangan seumur hidupmu belum sepenuhnya meletus adalah karena satu-satunya pagoda penekan iblis yang tersisa ini menekannya. Jika kau menghancurkan yang satu ini pun, kemalangan akan melekat padamu, dan kau akan hancur selamanya. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi padamu. Ling Er. Minggir dari jalanku. Baiklah. Kau ingin menghancurkan pagoda penekan iblis ini kan? Baik. Jika kau ingin menghancurkan pagoda itu, langkahi mayat ayahmu untuk lewat. 20 tahun yang lalu, ibumu mengorbankan nyawanya. Aku melepaskan 20 tahun kesehatanku. Tujuannya adalah agar kalian para saudari dapat hidup sehat. Sekarang, karena kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Baiklah.
Kalau begitu biarkan kita ayah dan anak mati bersama. The film was translated and Kau masih berbohong? narrated by M Media. Kaulah yang akan mati. Tetapi hanya kau sendiri yang akan mati. Mati. Hentikan. Apakah kamu tahu siapa dia? Dari mana datangnya sampah ini? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. King Wu, jangan tidak sopan. Yilingsi Santa dari sekte. Menyapa gadis suci Zaisu. Inilah orang yang telah berada di sekte selama 1000 tahun. Dewa hidup. Kekuatannya jauh melampaui ketua sekte. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Aku mengerti sekarang. Mungkinkah karena pertimbangan? Demi kakak sulung, datang ke sini untuk memberi kami berkat. Batu pengunci naga ini. Siapa yang membukanya? Bukankah leluhur sekte tahu? Pernah bersumpah, siapapun yang berani membukanya akan mati. Gadis suci, izinkan saya menjelaskan. Ayah kandungku Yi Qianyun melakukan dosa besar. Mengkultivasi ilmu hitam, mencuri takdir ibuku. Sekarang melihat kami para saudari, tidak mau mengakuinya. Dia menyimpan dendam. Dia ingin menghancurkan kita, merusak reputasi kita, dan bahkan membunuh kita secara tragis. Itu benar-benar karena ketua sekte tidak bisa mentolerirnya, sehingga dia melepaskan naga lilin untuk menaklukkannya. Tindakan ketua sekte benar-benar untuk menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Itu bukanlah pelanggaran sumpah leluhur. Gadis suci Zaisu benar-benar layak disebut dewa hidup. Alamnya benar-benar berbeda. Tunggu saja kematian. Tamparan ini adalah untuk perilaku durhaka Anda. Tamparan ini adalah untuk rasa tidak tahu terima kasih Anda. Tamparan ini adalah karena lebih buruk daripada binatang. Bawahanmu tidak setuju, aku melakukannya hanya untuk membalas dendam kematian tragis ibuku. Kesalahan apa yang ada di dalamnya? Tahukah Anda bahwa ayah Anda sebenarnya adalah milik sekte abadi Taiking, ketua sekte sejati? Yi Qianyun, demi menipu 3 putrimu, kau benar-benar berani mencari seseorang untuk menyamar sebagai Dewi Suci Zisu. Apakah kau menyiratkan bahwa hidupmu terlalu panjang? Ketua sekte, apa maksudmu dengan ini? Dia adalah palsu. Bagaimana ini mungkin? 10 tahun yang lalu ketika aku sedang dalam pengasingan di Gunung Nan, aku secara pribadi melihat gadis suci Zaisu. Bagaimana mungkin? Itu hanya palsu. Itu hanyalah cangkang. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Lingxi, kau Santa Sekte yang terhormat, pasti tidak akan tertipu oleh penampilan belaka. Tahukah kau, pelanggaran macam apa menyamar sebagai Dewi Suci itu? Kalau begitu, kau sendiri sekarang bunuh Yi Qianyun, bajingan ini, lalu bersujud dan minta maaf. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Anda mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menyentuh takdir bagi putri-putri Yi Qianyun. Namun tingkat kultivasimu telah mundur begitu jauh, sehingga kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kalian semua melihatnya bukan? Dewi Suci yang terhormat, memiliki kultivasi 1000 tahun. Bagaimana mungkin kekuatannya masih kalah dari The Kumurong film Tingqiu? was translated Dia and pasti palsu. narrated by M Media. Yi Qianyun, kau berusaha keras hanya untuk menipu ketiga putrimu. Kau benar-benar tidak menyisakan upaya. Jadi begitulah, apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau akan membuat kami bersimpati padamu? Ini hanya membuatmu semakin menjijikkan. Murong Tingqiu, beraninya kau menyerang gadis suci dengan kekejaman seperti itu. Kau pantas mati. Berhentilah bersikap sok di sini. Aku sekarang akan menghancurkan pagoda penekan iblis terakhir ini dan merobek topeng kemunafikanmu. Ling El, jangan hancurkan. Jika kau menghancurkannya, kau dan saudara-saudarimu semua akan mati. Menyingkir.
Ini merepotkan. Link R. Cepat bawa yang R dan Wulter dan pergi. Pergi sejauh mungkin. Mengapa pergi? Sekarang pagoda penekan iblis ketiga juga telah hancur. Semua kebohonganmu tentang malapetaka surgawi dan takdir telah runtuh tanpa perlawanan. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk menipu kami. Sekarang setelah ketiga, pagoda penekan iblis hancur total. Di mana balasan karma yang kau bicarakan? Dan di mana kesengsaraan langit? Cara kau menipu kami para saudari. Kebohonganmu telah terungkap. Apalagi yang harus kau katakan? Murong Kingqiu. Aku ingin kau mati. Cukup. Ketua Sekt Murong, dia penyayang dan lembut. Apa yang membuatmu berpikir kau memiliki kekuatan untuk berani menyerang Ketua Sekt Murong? Yi Qianyan, kejahatanmu sungguh terlalu banyak untuk dihitung. Kalau begitu, kau berlutut dan minta maaf kepadaku dengan 3 kali sujud dan 9 kali sembah. Aku ketua sekte, mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membawamu kembali ke api penyucian sekte, di mana kau akan menderita setiap hari. Siksaan 1000 sayatan. Ibu, rohmu di surga, apakah kau melihat ini? Bajingan ini telah dieksekusi. Sekarang kebohonganmu telah terungkap. Mengapa kau tidak segera mengaku? Lihat semuanya. Batu pengunci naga itu, apakah bergerak? Sungguh malapetaka yang kuat. Candle Dragon. Itu benar-benar memungkinkan kau untuk berhasil bertransformasi. Kakak sulung, monster macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Itu adalah naga lilin yang berhasil bertransformasi. Makhluk ini yang telah membunuh banyak orang tak terhitung. Malapetaka terbesar di dunia justru menggunakan kemalangan yang dilepaskan ketika pagoda penekan iblis hancur untuk berhasil bertransformasi. Kekuatannya mungkin jauh lebih besar daripada sebelum transformasi. Lihatlah perbuatan baik yang telah Anda lakukan. Sangat normal bagi makhluk iblis untuk bertransformasi. Kau penipu. Berhenti mencoba menutupi kebohongan bajingan ini. Aku akan menaklukkan iblis ini sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan. Kaulah yang membebaskanku. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Karena aku bisa membebaskanmu. Aku tentu saja bisa membawamu kembali. Ini Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan ketua sekte, dia bahkan tidak bisa melukainya. kultivasi yang lumayan. Aku ingin. Ketua sekte, The monster film yang was baru saja translated and dengan mudah narrated dikendalikan by oleh ketua M Sekt Media. Murong, justru membunuhnya dengan satu pukulan. Energi spiritual yang mendebarkan. Sekarang giliran kalian bertiga. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menguras kalian hingga kering dan merebut energi spiritual dari tubuh kalian. Kami bukan kultivator. Kami tidak memiliki energi spiritual di tubuh kami. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Membiarkan kalian pergi. Ketiga kemurnian yang melimpah di dalam diri kalian bertiga adalah barang langka dan berharga untuk meningkatkan kultivasi. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani melukai putriku tepat di depanku? Kau adalah. Aku ingat sekarang. Kau adalah mantan ketua sekte abadi Taikin. Yi Qianyan bukan? Dia benar-benar ketua sekte. Benar. Aku harus berterima kasih padanya dengan layak. Jika bukan karena dia yang membangun ketiga pagoda penekan iblis ini untuk menekan kemalangan seluruh hidup kalian, mustahil bagiku untuk pada saat ini juga menyerap kemalangan sekuat ini dan membantuku mencapai transformasi. Kemalangan, mungkinkah semua yang dia katakan benar? Tentu saja, jika bukan karena penekanan yang menentang nasib dan mengubah takdir, bagaimana mungkin kalian bisa hidup sampai sekarang? Intensitas kemalangan yang kalian alami belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Jika bukan karena kau menghancurkan pagoda penekan iblis, aku tidak akan mendapatkan kemalangan sekuat ini dan berhasil mencapai transformasi melaluinya. Jadi alasan kita hidup hari ini dan telah mencapai begitu banyak, semuanya berkat dia. Jadi kau lumpuh selama 20 tahun. Semuanya demi kami, menentang takdir dan mengubah nasib. Itu adalah teknik rahasia sekte kami. Belum ada yang mampu menguasainya sampai sekarang. Tahukah Anda bahwa ayah Anda satu-satunya orang dalam 1000 tahun yang memiliki seni menentang langit dan menukar takdir? Sayang sekali, orang yang lumpuh selama 20 tahun demi Anda menderita rasa sakit 10.000 anak panah menusuk jantung.
Anda dengan keras kepala menolak untuk percaya. Namun Anda menaruh kepercayaan mutlak pada kata-kata hasutan dari individu-individu picik itu. Jetty, dia berkorban begitu banyak untuk kami. Tapi kami, ayah. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini, mendengarkan melodrama kalian. Biarkan kalian semua menjadi batu loncatan pertama bagiku untuk menghancurkan Dacia dan mendominasi alam semesta. Sayang sekali. Dengan aku di sini, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan aula leluhur ini. Lelucon, aku berkultivasi selama 1000 tahun di dalam batu pengunci naga, dan sekarang aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Kalian sama sekali bukan tandinganku. Ayah, aku akan menghentikannya. Kalian cepat pergi. Dan aku juga. Kau melindungi kami selama 20 tahun. Sekarang, giliran kami untuk melindungimu. Putri-putriku. Mendengar kata-kata itu. 20 tahun ini. Sangat berharga apapun yang terjadi. Sekarang kita bersatu kembali sebagai ayah dan anak. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat kemampuan sejati ayahmu. Teknik manifestasi langit dan bumi. Aktifkan. Wujud Dharma ayah ternyata. Dewa Guanyin 1000 tangan. Kekuatan sihir ayah telah mencapai alam setinggi apa? Bagaimana kalian bisa memiliki sihir sekuat itu? Mengambil binatang roh sebagai manifestasi asli di antara para kultivator sudah merupakan tingkat keberadaan yang sangat tinggi. Ketika kekacauan pertama kali terpisah, Qilin dianggap sebagai pemimpin segala sesuatu. Oleh karena itu leluhur sekte mengambil Qilin sebagai wujud dharmanya. Ini di antara para kultivator fana sudah merupakan alam yang sangat tinggi dan di atas kekacauan. Bahkan ada dewa dan Buddha. Di atas dewa dan Buddha, bahkan ada yang mulia abadi. Dan ketua sekte yang menggunakan Guanyin 1000 tangan sebagai aspek dharma dewanya. Saya khawatir kultivasinya telah mencapai alam yang mulia abadi. Pantas saja. Dia mampu menentang langit dan mengubah nasib kita. Tapi kami bagaimanapun selalu tidak mempercayai ayah kami yang paling kami sayangi. Dialah orang yang menghidupkan kami kembali dari kematian. Apa itu aspek Dharma Dewa? Apa itu alam yang mulia abadi? Aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Pada dasarnya kalian tidak bisa mengalahkanku. Leluhur tua sekte abadi Taikin memenjarakanku selama 1000 tahun. Balas dendamnya akan kutimpakan pada kalian. Ayah, hati-hati. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, ini giliranku. Pedang datanglah. Baru saja monster ini bahkan bisa langsung membunuh ketua sekte Murong dengan satu serangan. Namun ayah memadamkannya hanya dengan mengangkat tangannya. Ayah, aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ketua sekte, apa yang Anda lakukan? Jika aku mengakui mereka sekarang, mereka akan mati. Mati. Itu benar. Pagoda penekan iblis telah dihancurkan. Reaksi balik dari kemalangan tidak dapat dihapus, kecuali dalam waktu 24 jam. Aku belajar mengendalikan seni Dao Surgawi. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Kalau tidak, mereka pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Itu membutuhkan terobosan ke alam kaisar abadi untuk mencapainya. Dengan kata lain, Anda perlu naik ke keabadian dalam waktu 1 hari. Dan tidak akan pernah bisa melihat ketiga nona muda itu lagi. Aku tidak ingin putri-putriku menjalani hidup mereka dibebani rasa bersalah terhadapku. Oleh karena itu, aku sudah menghapus semua ingatan mereka tentangku. Jika kita harus berpisah baik yang abadi maupun yang fana, maka mari kita lupakan satu sama lain. Sisu, kau kembali ke sekte bersamaku. Dukung Ling Er sebagai ketua sekte yang baru. Dan Yang Er serta Wu Er sebagai gadis suci sekte. Jaga celah itu untukku, dan bantu kultivasiku.
Apa yang terjadi? Di mana semua orang? Bukankah kita berada di pertemuan pembongkaran? Apa? Grup Shengsiku. Proyek properti 10 miliar runtuh, dan saham 100 miliar menjadi nol. Perusahaanku telah bangkrut dan dilikuidasi. Aku diekspos karena skandal. Semua akunku dibatalkan. Para pendukung, semuanya telah memasukkanku ke daftar hitam. Apa-apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun sama sekali? Memegang setengah gulungan ini, kembalilah ke sekte abadi Taiki dan berhasil menjadi ketua sekte. Kehendak langit benar-benar memilihku untuk menjadi pemimpin sekte. Sepertinya, mereka masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Semua ini adalah perbuatan ayahmu. Dari mana monster ini berasal? Energi iblis yang begitu kuat. Iblis, mati. Aku datang untuk membantumu membalas dendam. Balas dendam. Apakah kamu tahu siapa merusak pertemuan pembongkaran itu? Tentu saja. Orang itu adalah ayah kandungmu. Ayah kandung kita. Ayah kandung kita. Lumpuh. Kau tidak menyebabkannya, kan? Kau tidak percaya padaku. Aku bisa membantumu memulihkan ingatanmu baru-baru ini. The film was translated and narrated by M Media. Grup Shengsi. Jati begitulah adanya. Terima kasih telah mengingatkan kami. Jati dia benar-benar gila. Sampai sejauh ini, apa syaratmu? Untuk membantu kami membalas dendam. Sisu, pergilah dan jaga gerbang menara untukku. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ketua sekte, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Barusan di luar sekte, mengapa Anda tidak menyatakan dengan jelas identitas Anda sebagai ketua sekte agung dan tujuan kembali ke sekte kali ini kepada semua orang? Dengan begini tindakan Anda akan jauh lebih mudah. Apa gunanya kemudahan bagiku? Jika aku memberitahu semua orang di sekte dengan jelas, ketika Ling Er dan yang lainnya mengambil alih sekte, mereka akan tahu segalanya tentang diriku. Dalam kasus itu, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka, hidup dalam rasa bersalah. Tapi saya selalu punya firasat bahwa jika Anda tidak menyatakannya dengan jelas, akan ada banyak masalah yang menanti Anda. Karena aku adalah seorang The ayah, film was selama translated anak-anakku and aman dan narrated bahagia, by M dan Media. menjalani kehidupan ini tanpa rasa bersalah di hati mereka. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ada, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Kasihan ketua sekte atas upaya keras Anda untuk mencintai anak-anak Anda. Langit dan bumi tahu. Tetapi ketiga nona muda itu tidak. Bawahan Anda akan pergi sekarang untuk menjaga ketua sekte selama kultivasi. Hanya dalam sekejap, aku sebenarnya sudah menembus ke tingkat pertama alam Kaisar Abadi. Sepertinya aku tidak akan membutuhkan 24 jam untuk berkultivasi hingga kesempurnaan agung tingkat ke-9 alam Kaisar Abadi. Namun, apa yang dikatakan Sisu juga masuk akal. Aku harus memikirkan cara untuk menghindari masalah yang tidak perlu pada saat kritis. Siapa yang berani menerobos masuk ke area terlarang pengasingan sekte? Cepat pergi sekarang. Apakah kau terkejut bahwa kami menemukan tempat ini? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tentu saja kami datang untuk mencari orang-orang tertentu. Balas dendam untuk balas dendam. Keluhan untuk keluhan. Segalanya tidak seperti yang Anda bayangkan. Ayahmu bukanlah orang seperti itu. Masih berpura-pura di sini. Gadis suci Zaisu. Kami tidak akan tertipu olehmu kali ini. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Percayalah pada ayahmu. Jika tidak, Anda akan sangat menyesalinya. Jika kau bersikeras bermain bersama Yi Qianyun sampai akhir, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mengatakan kamu adalah penipu. Lihat kamu telah menunjukkan warna aslimu bukan? Pergi. Tidak. Anda akan menyesali ini. Kamu memang tahu cara bersembunyi. Kamu tidak berpikir bahwa kami para saudari dalam kehidupan ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam padamu kan? Ling Er. Mengapa kalian semua datang ke sini? Mengapa membuang kata-kata padanya? Dia membunuh ibu kami saat itu. Dia merugikanku lebih besar sekarang. Benar-benar dipermalukan, reputasi hancur. Semua insiden ini. Aku harus membuatnya hari ini. Membayar hutang darah. Tunggu. Kakak sulung. Apa maksudmu? Aku merasakan firasat tidak anak yang samar di hatiku. Sepertinya dalam pikiranku, ada suara yang menghentikanku. Memberitahuku untuk tidak melakukan ini. Kakak sulung itu pasti ilusi Anda. Bahkan jika Anda tidak percaya situasi ini, Anda seharusnya tetap percaya pada Tuan itu. Pada pertemuan pembongkaran hari ini, aku benar-benar dipermalukan. Kakak kedua bahkan kehilangan perusahaan yang ia kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dan ayah angkat yang sangat menyayanginya. Kerugianmu adalah yang terkecil. Bersikap terlalu berbelas kasih saat ini. Agak tidak pantas bukan? Mungkin aku terlalu memikirkan banyak hal. Tapi sekte memiliki aturan sekte. Kita masih harus menunggu sampai sidang sekte besok untuk mengumumkan kejahatannya dan menghukumnya sesuai dengan aturan sekte. Itu juga tidak masalah. Kejahatannya diumumkan juga bisa membuatnya tercela selamanya. Aku sudah menggunakan api ganda sipil dan bela diri yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuan itu untuk mengelilingi seluruh platform kultivasi. Api ganda sipil dan bela diri ini hanya kalah dari keberadaan api sejati sama di antara langit dan bumi. Jika dia berani untuk mengambil setengah langkah keluar, dia akan segera menjadi abu dan musnah. Pada sidang sekte besok, aku akan mengundang 3 tetua paling terkemuka di dalam sekte bersama dengan gadis suci Zaisu untuk menghukumnya di depan umum. Ayo pergi. Aku tidak menyangka. Ketiga idiot ini cukup kooperatif. Yi Qianyun. Besok aku akan secara pribadi melihatmu. Bagaimana kau berkultivasi sambil menderita hukuman yang mengakibatkan mati karena penyimpangan kultivasi. Selain itu, sebelum kau mati, aku akan membuatmu melihat tanpa daya saat aku menguras habis ketiga putrimu. Murid-murid yang terhormat, hari ini kita mengadakan rapat sekte. Masalah ini muncul tiba-tiba. Kakak laki-lakiku, yang adalah ketua sekte Murong, tiba-tiba meninggal kemarin. Ketua sekte adalah, dalam sejarah sekte, kedua setelah dalam kekuatan spiritual, leluhur tua sekte. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Apa yang harus kita lakukan hari ini adalah memilih ketua sekte yang baru. Dan metode untuk memilih ketua sekte juga berbeda dari masa lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya pemilihan ketua sekte dimenangkan melalui kekuatan. Tetapi hari ini itu ditentukan oleh dekret leluhur tua. Kemarin, di bawah patung leluhur tua, tiba-tiba turun setengah gulungan. Gulungan itu menyatakan bahwa jika seseorang memegang yang lainnya, setengah gulungan, dan menyatukan kedua bagian itu, orang itu akan menjadi ketua sekte yang baru. Gulungan itu ada di sini bersamaku. Aku dari 9 langit di atas, menganugerahkan dekret ini, memerintahkan Santa Sekte, Yi Lingxi, untuk menjadi ketua sekte yang baru. Dan posisi Santa Sekte akan digantikan oleh Yi Luanya dan Yi Qingwu. Selalu menjunjung tinggi, semangat menjunjung keadilan, dan melindungi kedamaian alam fana.
Kami dengan hormat mematuhi ajaran leluhur tua. Kami berterima kasih kepada leluhur tua atas kebaikannya. Kami berterima kasih kepada leluhur tua atas kebaikannya. Jika bukan, karena ketua sekte dan leluhur tua sekte memiliki resonansi spiritual, bagaimana mungkin leluhur tua menganugerahkan posisi ketua sekte ini kepada Anda, seorang pemula yang bahkan belum mencapai tahap jiwa baru lahir? Murid-murid sekte berlutut dan membungkuk kepada ketua sekte. Kami menghormati ketua sekte. Kami menghormati ketua sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Bangunlah semuanya. Sekarang setelah aku naik ke posisi ketua sekte, urusan pertama adalah untuk memperkenalkan kepada semua orang. Pembunuh ketua sekte Murong. Ketua sekte, Anda tahu siapa yang membunuh kakak laki-laki saya? Jika kita menangkap penjahat yang membunuh guru saya, itu benar-benar akan menjadi membalas kesalahan besar bagi sekte kita. Ngomong-ngomong, kebetulan orang ini dan aku memiliki hubungan yang mendalam. Hubungan yang mendalam. Aku meminta 3 tetua agung untuk juga membawa pengkhianat sekte abadi Taiking, Ye Qianyun. Mohon panggil tetua urusan yudisial, tetua penegakan hukum, dan tetua penyebaran jasa. Sudah berakhir. Orang ini adalah ayahku. Dia juga sampah dari sekte abadi Taiking, Ye Qianyun. Apel, sampah dari sekte abadi Taiking. Inilah orangnya yang mengolah teknik jahat merebut keberuntungan orang lain untuk digunakan sendiri. 20 tahun yang lalu, dia merebut keberuntungan ibuku, menyebabkan kami para saudari menjadi tanpa ibu sejak lahir. Kemarin, ketua sekte Murong menasihatinya untuk bertobat. Tetapi tanpa diduga dia tiba-tiba melancarkan pukulan mematikan, menyebabkan kematian ketua sekte. Tepat sekali, kemarin kami para saudari melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Ketua sekte Ye, kata-kata saja tidak cukup bukti. Bukti apa yang kau miliki, yang bisa membuat kami percaya bahwa apa yang kau katakan itu benar? Ye Qianyun, kau mengolah seni jahat, membantai sesama murid, kejahatanmu keji. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Aku mengakuinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak. Saya harus pergi menghentikan mereka. Sisu, apa kau lupa apa yang kukatakan padamu kemarin? Ketua sekte, bawahan Anda benar-benar tidak tahan melihat putri Anda memperlakukan Anda seperti ini. Biarkan saja mereka. Aku sudah berkultivasi hingga tahap ke-6 alam kaisar abadi, senjata sihir. Mereka sama sekali tidak bisa melukaiku. Saya ingat sekarang, kakak laki-laki saya pernah memberitahu saya bahwa di dalam sekte pernah muncul seorang durjana yang mengolah teknik jahat dan terjerumus ke dalam kesesatan. Ketika kakak laki-laki saya pergi kemarin, dia juga memberitahu saya bahwa dia akan menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Tapi saya tidak menyangka bahwa yang menghukum adalah kejahatan dari sekte abadi Taiking. Bunuh dia. Bunuh dia. Tiga ketua. The film was Di dalam translated sekte, sentimen and publik kini narrated sedang by marah. M Jika kita Media. tidak mengeksekusi penjahat ini, akan sulit untuk memuaskan massa. Mohon ambil 3 artefak terlarang sekte dan eksekusi dia di tempat. 3 artefak terlarang sekte. Jimat petir surgawi, kuali ilahi pemurnian iblis, panji pemusnah jiwa. Yah Lingxi, apakah Anda gila? Sisu, jangan panik. Ketua sekte, bawahan Anda harus segera pergi untuk menghentikan mereka. Sudah kubilang, hanya dengan membiarkan anak-anak salah paham padaku dan membenciku, barulah mereka bisa menghindari, merasa bersalah. Selama sisa hidup mereka, mengapa kau masih harus? Aku akan menjelaskan padamu sekali lagi. Tapi mereka sekarang menggunakan 3 artefak terlarang sekte untuk melaksanakan hukuman atas diri Anda. Begitu Anda tidak bisa menahannya.
Sebelum Anda mencapai penguasaan penuh ranah kasar abadi, tubuh martir menghilang. Anda tidak akan lagi bisa membalikkan nasib ketiga nona muda itu dan menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli. Yi Qianyan, jika kau punya keluhan, bicaralah dengan cepat. Tetua ini menegakkan hukum dengan adil dan secara alami bisa mengeluarkan keputusan baru. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan merasa malu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dari petir Dewa Yin Agung. Saya minta maaf, Ketua Sekte. Bawahan Anda harus menentang perintah Anda. Panggil jimat petir surgawi. Semuanya berhenti. Dan siapakah kamu? Kamulah yang kemarin menyamar sebagai gadis suci Zisu. Morong Fei Yun, Anda sebagai Ketua Sekte, apakah Anda tidak tahu konsekuensi apa? Efek pembukaan 3 item terlarang agung. Kau berani menyebutkan konsekuensi padaku. Penghinaan yang kau timpakan padaku kemarin akan kubalas hari ini. Jangan kurang ajar. Aku ingin tahu mengapa gadis suci Zisu harus melindungi aib bagi sekte. Ketua Sekte Agung memiliki penderitaan yang tak terucapkan. Ayahmu, meskipun tidak dapat mengungkapkan kebenaran dengan jelas kepada Anda, mohon segera berhenti. Jika tidak, Anda akan menyesalinya tanpa akhir. Meskipun kau adalah gadis suci Zisu, kau tidak bisa melindungi orang jahat. Lagi pula, Yi Qianyun sudah mengakui kesalahannya dan pasrah untuk dieksekusi. Tetap diam. Keluhan apa yang dia miliki? Dia pasti bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Tahukah Anda bahwa Ketua Sekte? Zisu, jangan bicara. Aku punya rencana sendiri. Jangan ikut campur sembarangan. Keluhan apa yang Anda miliki? Anda bisa bicara. Tidak peduli apapun. Segera berhenti. Aku mengerti sekarang. Mungkinkah mereka berkultivasi ganda dengan gembira? Apakah itu sebabnya kau melindunginya? Karena gadis suci tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tolong jangan membuat musuh dengan seluruh sekte. Panggil petir Dewa Yin Agung. Bagaimana bisa bahkan petir Ilahi Yin Agung tidak dapat melukainya? Jimat petir langit adalah salah satu dari 3 benda terlarang agung sekte. Itu memanggil petir Ilahi Yin Agung. Satu serangan darinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota, namun dia tidak terluka sama sekali. Karena Anda tahu Ketua Sekte Agung memiliki kekuatan sihir yang mendalam dan tak terduga. Mengapa Anda tidak segera berhenti? Memangnya kenapa? Seseorang dengan dosa sedalam itu, bagaimana bisa hanya karena kekuatan sihirnya kuat, mengabaikan penghakiman terhadapnya? Apakah kita semua dari Sekte Abadi Taikin, orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Tepat sekali. Baru saja aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sekarang, aku akan memberitahumu kekuatan yang sebenarnya. Ketua, kalian semua lihat, jimat. Salah satu dari 3 artefak terlarang besar sekte, jimat petir langit. Benar-benar hancur. Dia akan sekuat ini, sampai sejauh ini, kakak sulung. Mengapa kita tidak berhenti saja? Mengaktifkan artefak terlarang sekte secara sembarangan. Memang sangat berbahaya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan ini? Jika ayahmu benar-benar mempraktikkan seni kultivasi jahat, aib sekte yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Lalu mengapa, ketika kamu baru saja menggunakan artefak dewa yang begitu berbahaya untuk menyerangnya, mengapa dia tidak menghindar? Itu karena dia merasa bersalah di hatinya, sehingga dia tidak berani menghindar. Jika dia benar-benar penjahat keji, dia pasti tidak tahu malu, sama sekali tidak punya hati nurani. Bagaimana mungkin dia merasa bersalah? Hentikan sekarang, percayalah padaku, ayahmu benar-benar memiliki alasan tersembunyi. Tidak mungkin. Dia telah melakukan kejahatan yang begitu keji. Bagaimana mungkin ada alasan tersembunyi? Aku pikir dia mengolah sejenis seni jahat yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia tidak menghindar. Tepat sekali. Jika kita menunggu sampai seni jahatnya dikuasai sepenuhnya, bukankah kita akan tamat? Bawalah artefak terlarang besar kedua. Kuali Dewa Pemurnian Iblis. Kamu, Jimat petir surgawi tidak bisa melukainya, karena pembacaan ramalan hari ini tidak menguntungkan bagi efektivitas petir surgawi, tetapi kuali Dewa Pemurnian Iblis yang berisi semua iblis yang dimurnikan oleh ketua sekte selama 1000 tahun terakhir, ketika terjerat oleh kekuatan energi iblis yang begitu kuat, bahkan 3 jiwa dan 7 roh dari seorang abadi tanam akan seketika berubah menjadi abu dan lenyap. Sekarang,
Aku ragu kau bahkan bisa menahannya. Morong Fei Yun, kamu mencari mati. Gadis suci tolong, jangan membahayakan persatuan sekte. Menimpakan tuduhan tak berdasar pada ketua sekte agung. Lalu membunuhnya. Apakah itu menjaga persatuan sekte? Dia sendiri tidak memberikan pembelaan sedikit pun. Kalau begitu bagaimana tuduhan ini bisa dianggap tidak berdasar? Cepat suruh mereka berhenti. Apakah kamu benar-benar ingin melihat tanpa daya saat mereka membunuh ayahmu? Pengkhianat sekte bisa dieksekusi oleh siapa saja. Mungkinkah aku harus menunggu seni jahatnya dikuasai sepenuhnya, sehingga dia bisa membunuh kita semua sebagai balasan? Bawalah kuali dewa pemurnian iblis. Energi iblis yang sangat kuat. Aku belum pernah merasakan energi iblis sekuat ini sebelumnya. Mati kau. Aneh. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Energi iblis ini mengelilinginya, namun tidak melukainya sedikit pun. Itu lebih terlihat seperti naga sejati pelindungnya. Tahap ke-8 Kaisar Abadi. Hancurkan. Ketua sekte dimusnahkan oleh Panji pemusnah jiwa. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menghilang. Tampaknya orang ini memiliki teknik jahat yang sangat mendalam. Tak disangka kita harus menggunakan artefak sihir utama sekte, menyebabkan fenomena langit hanya untuk melenyapkannya. Bagus. Masalah ini akhirnya selesai. Sekarang setelah Yi Qianyun dieksekusi, gadis suci, apalagi yang harus Anda katakan? Saya pikir gadis suci Zaisu ini juga bukan orang baik. Mengapa kita tidak mengeksekusinya di tempat? Baiklah. Kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Sudah berakhir. Cinta ketua sekte kepada putrinya membuatnya melupakan monster ini. Ini monster macam apa ini? Diam, jangan bicara omong kosong. Berkat orang terhormat ini yang mengungkapkan kepada kami kejahatan Yi Qianyun, kami dapat mengetahui siapa 20 tahun yang lalu menyebabkan ibuku kehilangan nyawanya, dan siapa yang menyebabkan Luanyan dan Qingwu kehilangan segalanya yang mereka miliki. Siapa itu? Jadi begitu. Kalau begitu kita benar-benar berutang budi pada ahli ini, mengizinkan kita menangkap dan menghakimi Yi Qianyun Ai bagi sekte ini saat dia mengolah teknik jahatnya tepat pada waktunya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku mewakili seluruh sekte. Berterima kasih kepada ahli. Terima kasih telah menumpas kejahatan. Terima kasih ahli. Terima kasih ahli. Karena telah membantu sekte abadi Taiking kami. Karena telah membantu sekte abadi Taiking kami menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Tidak perlu berterima kasih. Karena rintangan terbesar yang menghalangiku menghancurkan 3 alam telah dibunuh olehmu. Maka aku tidak perlu terus berpura-pura. Apa maksudmu dengan itu? Tentu saja maksudku membunuh kalian semua, menguras energi spiritual kalian, dan mengambil langkah pertamaku menuju penghancuran 3 alam. Anda pasti bercandakan. Jika kau berpikir begitu, maka itu lebih baik. Makhluk jahat, hentikan kesombonganmu. Ketua, Lindungi sekte. Trik murahan. Aku tidak menyangka. Menyerap malapetaka dari 3 pagoda penekan iblis yang hancur. Tingkat kultivasiku telah meningkat begitu banyak. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan layak padamu. Jika kalian tidak sebodoh ini, mencari mati sendiri, aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu. apa maksudmu? Mungkinkah selama ini Anda menipu kami? Aku tidak sudi menjelaskan. Serahkan energi spiritual kalian untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Bagus sekali.
Ketua sekte telah mencapai alam kaisar abadi yang sepenuhnya sempurna. Dan naik, pada akhirnya jenis, keberadaan apa Anda ini, sampai Panji pemusnah jiwa pun tidak bisa mengalahkan Anda. Anak-anak, ada beberapa hal. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu. Aku akan berbicara mewakilinya. Orang yang terus-menerus kalian sebut bajingan, ayah bejatmu, sebenarnya adalah penyelamat sejatimu. Apa? Takdir kalian para bodoh adalah kematian sejak lahir. Jika bukan karena ayahmu menggunakan transformasi Ki 3 kemurnian untuk menentang takdir dan mengubah nasibmu, menekan kemalangan seumur hidupmu, kau tidak akan hidup sampai sekarang sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana dengan semua yang Anda katakan sebelumnya? Tentu saja aku berbohong padamu. Jika bukan karena ini, bagaimana aku bisa menggunakan tangan kalian untuk melenyapkan musuh terbesarku? Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak memberitahu kami secara langsung saja? Untuk membantumu ketua sekte, menekan kemalanganmu, perlu dalam 1 hari, berkultivasi ke alam kaisar abadi, dan naik ke alam surgawi. Dan dia berjanji padamu, tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Alasan dia menghapus semua kenanganmu tentangnya, adalah bahwa dia lebih memilih kamu, membencinya seumur hidup, daripada hidup dalam rasa bersalah. Jeti, dia tidak sepenuhnya jahat, atau merasa bersalah. Cinta kebapakannya seperti gunung. Dia mengorbankan segalanya untuk kami, tapi aku, mengambil ayah yang diam-diam, mengorbankan segalanya untuk kami, dan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan saya. Cukup. Jika kau punya kata-kata penyesalan, simpan kata-kata penyesalan itu untuk neraka. Ayahmu diserang oleh benda terlarang sekte berulang kali. Sekarang, dia sudah menjadi orang cacat. Sekarang, aku akan mengirim kalian ayah dan anak ke jalan kalian. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku telah kehilangan semua kekuatan sihirku? Kau pikir aku tidak tahu? Kau sekarang memiliki tidak sehelai pun jejak kekuatan sihir. Apa kau pikir? Dengan mengganti pakaianmu dan berpura-pura menjadi kaisar abadi, kau bisa menipu orang lain. Kau tidak bisa menipuku. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu, dan kemudian membuatmu melihat. Aku akan menguras semua energi spiritual dari putri-putrimu. Ini tidak mungkin. Kau membawa kekacauan ke dunia. Mengacaukan yang benar dan yang salah. Memaksa kami ayah dan anak perempuan untuk saling bertarung. Aku sang kaisar. Sama sekali tidak akan memaafkanmu. Bagus sekali. Aura naga lilin telah sepenuhnya menghilang. Mengapa Anda menyembunyikan ini dari kami? Anda berkorban begitu banyak untuk kami, namun kami memperlakukan Anda seperti ini. Aku sungguh menyesalinya. Ayah, Ikatan antara kamu dan aku, hubungan ayah dan anak perempuan terputus dalam hidup ini. Mari kita berpisah di sini. ayah, aku tidak ingin Anda pergi. Ayah, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Aku tidak pernah menyangka akan menyakiti ayah kandungku sendiri seperti ini. Aku sangat menyesalinya. Gadis suci, aku sungguh sangat menyesalinya. Kamu membawa bencana ini pada dirimu sendiri. Tidak ada keselamatan selama sisa hidupmu, hidup dalam rasa bersalah.